nenek saya meninggal gitu ya. Jadi terus saudara kakak perempuan saya juga kan suaminya meninggal gitu. Jadi orang-orang terdekat saya itu banyaknya meninggal. Termasuk terakhir salah satunya pas COVID, teman-teman dekat saya kena juga COVID. Jadi di situ saya mikir ya mungkin titik baliknya di situ ya. Salah satunya teman yang antar ke sini juga ya salah satunya ya. Itu juga udah gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Cynthia. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. berkenan sharing bersama sahabat Rukun ya. Iya. Saya Sigit Akbar. Sigit. Kebetulan menjadi host di Rukun Podcast. Iya. Dan ini ada di Masjid Lausa 2. Ketemu sama Cynthia nih. Cynthia ini kan mualaf di tahun berapa? Saya kebetulan di 2020 akhir, di Desember. Pas COVID ya berarti ya? Pas COVID ya. Pas banget sih ya? Pas seudah Natal juga. Tapi Natal duluan nggak? Enggak. Oh udah nggak ini ya. Nah pertanyaan saya nih kan Kak Cynthia ini kan lahiran tahun 90-an nih, kita seumuran nih. Biasanya kan seumuran kita kan sukanya ya karir yang dikejar atau nongkrong hongkin segala macam. Tapi kok bisa hijrah nih? Mendapatkan hidayah sebagai seorang muslim, boleh nggak diceritain? Ya boleh. Sebenarnya aku kan campuran ya Kak ya. Kita santai aja ya. Iya santai. Kalau aku kan campuran, jadi bapak ada turunan Chinese, terus mama turunannya turunan Sunda. Nah kebetulan jadi dari kecil aku udah sering ngeliat nenek gitu ya, lebaran, terus keluarga-keluarga dari nenek. Oh dari keluarga nenek itu muslim semua? Muslim, dari keluarga mama. Terus ya karena nikah sama papa, jadi mama ikut papa gitu. Iya. Tapi sih sebenarnya nggak pernah dimasalahin ya selama di rumah, karena kan ya jalan aja gitu. Karena jadi itu keyakinan masing-masing. Iya, jadi nggak pernah yang kamu nggak boleh ke masjid, ke gereja, nggak gitu. Jadi ya toleransinya sebenarnya tinggi. Terus kalau dari papa juga kan Chinese, keluarganya banyaknya kan Tionghoa gitu ya. Jadi di sana juga campur juga. Jadi ya gitu. Jadi aku udah biasa dari kecil itu campur. Cuman pas aku hijrah, kenapa baru umur 30 gitu ya? Sebenarnya karena dari dulu lingkungan teman juga kan, sekolah, semuanya tuh di sekolah yang negeri gitu. Jadi otomatis ya lingkungannya juga udah muslim. Iya, belajar juga ada agama Islamnya ya. Cuman bedanya kalau di sekolah kan enggak, kalau khusus pelajaran agama aku beda. Nanti kamu berarti pindah nih. Iya, aku nanti sesuai agama aku gitu ya. Nah, jadi cuman itu aja. Sisanya lebaran apa ya jalanin juga gitu kan. Iya, terus Natal ikut juga. Terus Imlek ikut juga. Iya sih, karena memang ya keluarga sudah mix ya. Iya. Tapi gimana? Maksudnya sudah mix itu, sudah nyaman dengan suasana yang toleransi yang luar biasa. Tapi kenapa akhirnya yaudah aku Islam deh? Karena sebenarnya aku di tahap yang aku tuh ada di mana gitu ya. Jadi justru malah nggak ya abu-abu banget ya. Iya, jadi aku di tahap karena lingkungan sehari-harinya temen yang muslim, terus aku suka ngerayain lebaran, terus aku juga ikut belajar sholat, puasa, sampai akhirnya aku sering dengerin kajian gitu ya. Kalau tapi belum iya, terus lama-lama ya tanpa disadari aku juga jadi nggak tahu hubungannya apa, tapi jadi jarang ke gereja kayak gitu ya. Jadi ibadah aku yang benarnya itu malah belang benton gitu ya. Jadi setiap ada acara misalnya ya setiap tanggal 25 itu ya saya tuh banyak ngehindar, aneh gitu, nggak tahu kenapa. Jadi mungkin saya jadi jati dirinya itu masih belum ditentuin gitu sama aku tuh ya. Jadi masih proses nentuin jati diri. Sampai akhirnya saya berapa kali kan dikasih cobaan. Contohnya nenek saya meninggal gitu ya. Jadi terus saudara kakak perempuan saya juga kan suaminya meninggal gitu. Jadi orang-orang terdekat saya itu banyaknya meninggal. Termasuk terakhir salah satunya pas COVID, teman-teman dekat saya kena juga COVID.
Jadi di situ saya mikir, ya mungkin titik baliknya di situ ya. Jadi mau sampai kapan gitu kamu abu-abu. Ya. Sedangkan kamu sendiri kan hatinya selama ini nyaman. Kamu nyaman dengan Islam gitu ya, walaupun enggak yang rajin aku baca doa, belajar Arab belum gitu, baru cuma ngikutin kajian aja kayak online kayak gitu. Masya Allah sih. Iya, misalnya kalau kita lagi patah hati juga ya, lagi patah hati tuh anehnya aku nyari kajian itu kayak yang di YouTube gitu ya. Relate ya. Iya, jadi nyarinya tuh yang misalnya Islam itu indah atau apa kayak gitu-gitu. Jadi yang menyejukkan hati aku, nguatin aku justru kajian-kajian itu gitu. Tapi orang tua aku saat itu nggak tahu gitu. Jadi walaupun aku campuran, tapi tetap ya kan nggak ada orang tua yang pingin anaknya sama ya gitu ya. Apalagi kan kita misalnya udah baik-baik aja, terus ada lagi nih muncul gitu ya. Gitu ya. Akhirnya walaupun sebenarnya keluarga aku tahu aku sering ikutan puasa tapi ya akhirnya karena itu tadi terakhir titik baliknya tuh teman sama orang terdekat kehilangan terus. Akhirnya di situ aku mungkin ya salah satu kata orang kan hidayah harus dijemput. Mungkin selama aku dulu itu dari balik sampai sebelum 30 aku itu terus jadi maju mundur hatinya tuh. Jadi setiap contoh yang tadi aku bilang aku nemuin misalnya kenyamanan tapi ya karena nggak diambil hidayahnya jadi sebatas ya angin lalu gitu. Jadi saya ikutin misalnya puasa ya sebatas itu gitu. Jadi nggak ada benar-benar kita merasa oh itu wajib gitu ya. Kita merasa oh itu kita gitu. Tapi uniknya gini Teh. Kan Cynthia ini kan tadi mix tadi kan mengikuti juga beberapa dan tiga-tiganya lah ibaratnya. Yang Islam paling ribet kayaknya. Iya betul. Gitu kan? Betul. Kajian betul. Lah, puasa kayak lapar, belum sholatnya. Betul. Kenapa mau belajar itu perdalam? Maksudnya nggak mencoba untuk belajar yang lain gitu? Ya sebenarnya di situ juga salah satunya kenapa aku belum belajar, maksudnya kayak belajar bahasa Arab, belajar doa, karena ada rasa sebelum kita hijrah ya, ada rasa takut, nanti saya nggak bisa baca doa ini, emang harus hafal bahasa Arab ya, gitu-gitu ya, saya ketinggalan banyak, nggak ada teman gitu ya, terus nanti siapa yang ngajarin saya gitu kan, ada rasa takut, nggak ada yang bersama aku lah gitu ya, walaupun ya aku bilang kan keluarga aku ada yang Muslim, tapi kan mereka ya tetap masing-masing gitu ya, enggak yang sengaja ayo. Ya karena keyakinan tadi kan bukan dipaksa dan diayu-ayuin gitu kan. Akhirnya ya aku ngeberanin diri, pokoknya nggak tahu kenapa jadi berani aja gitu ya. Kebetulan terakhir juga aku misalnya mau nikah gagal gitu ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya semua dikecewain di momen-momen dekat mau hijrah. Akhirnya aku memutuskan diri untuk pindah dulu rumah dari keluarga. Walaupun keluarga mah baik-baik aja ya. Tapi ya mungkin lebih ada waktu untuk sendiri, refleksi diri ya. Aku merasa kayaknya aku butuh ketenangan. Karena kan pasti tetap ya kalau di rumah kan pasti nanti ada ribut-ribut gitu-gitu. Jadi justru aku banyaknya pergi gitu. Kebetulan saat itu aku ada rezeki, jadi sekalian ngambil perumahan. Perumahan ya dari uang gaji juga gitu ya. Akhirnya aku ngambil perumahan ya masih cicilan. Akhirnya ya jauh ke yang sana yang Kabupaten Bandung itu. Sejamnya dari sini ya. Itu akhirnya ke sana. Nah, karena udah sendiri keberanian tuh makin berani. Jadi kayak nggak ada rasa takut. Apa sih yang aku takutin dulu? Takutnya kan orang tua bertengkar. Adik-adik aku tidak setuju. Ya, bukan itu kan kesian gitu ya. Takutnya kan papa aku kebetulan rada tinggi ya, maksudnya tuh keras gitu. Jadi aku takutnya kan kena keluarga aku yang lain gitu. Tapi ya karena posisinya keluarga juga kan udah dewasa ya, adik-adik ya udah dewasa. Aku juga mau sampai kapan kayak gitu. Akhirnya aku nggak mikir siapa-siapa lagi, aku mikirin diri aku aja gitu. Aku mikirin, akhirnya aku coba kontak teman aku. Salah satu teman kerja, aku searching kan tempat di sini, aku searching di internet. Masjid Lausa 2 ini. Iya, tempat syahadat lah gitu ya. Sebenarnya itu berarti searchingnya udah yakin akan syahadat itu berarti. Iya, jadi kayak aku memang tipe orang yang suka mempersiapkan gitu.
Anehnya tuh gitu ya. Jadi makanya kenapa salah satunya lama karena pemikirnya tuh tinggi gitu. Iya. Ya kan hijrahnya kan juga nggak main-main ya. Iya, gitu. Mungkin tiba-tiba balik lagi. Iya gitu. Akhirnya aku diantar sama teman ke sini, ketemu Koko Rahman. Nggak taunya kebetulan hari Ahad. Pas Ahad, pas lagi kumpul semua kayak gini. Benar. Akhirnya Koko langsung kenalin semua satu-satu, langsung diajak ngobrol, terus langsung ditanya mau kapan. Sebenarnya kaget gitu karena saya pikir ya itu karena kita kan terbiasa menunda gitu ya, jadi saya pikir nanti aja kok gitu ya. Saya mau belajar dulu maksudnya ke sini, bukan mau syahadat gitu. Kata Koko, ya nanti pulang dari sini takutnya kita kan nggak tahu umur ya gitu ya, takutnya kita nggak tahu umur padahal niatnya udah baik. Coba dipikirin lagi, jangan niat yang baik jangan lama-lama kayak gitu lah ya. Takutnya kan kita keburu nggak panjang lah gitu ya umur kayak gitu. Ya akhirnya kebetulan, padahal nggak disengaja, kebetulan akhirnya minggu depannya, karena di sini juga waktu itu bisanya baiknya syahadat itu di hari Jumat ya baiknya. Jadi pas hari Jumat itu kebetulan tanggal 25 juga. 25 di akhir tahun? Iya. Sebenarnya saya mah nggak sengaja ya, bukan pingin ya pamer nih aku nih gini berhasil nih, nggak gitu. Ya memang momentumnya sudah di situ gitu ya. Apalagi aku juga ya tadi kan ya keluarga juga tetap ya perasaan kita harus jaga gitu. Ya akhirnya di sini syahadat, terus aku malah undang teman-teman aku kayak kita mau nikah. Aku panggil teman-teman aku ke sini semua. Terus apa yang mereka rasakan? Ya, mereka ya senang ikut semua ke sini, semua dinasehatin, dikasih wejangan sama Bapak di sini supaya bisa saling menitipin gitu kan. Nah, kurang lebihnya selama 2020 sampai 2024 ini apa yang dirasain? Sudah masuk Islam, sudah menjalankan sebagaimana seorang muslimah? Nah, sebenarnya awalnya kan kita ya yang namanya baru hijrah, kan pasti kita tuh sebenarnya nggak kuat-kuat banget ya. Pasti masih goyah gitu ya. Tapi aku paksain, contohnya aku langsung ngomong ke tempat kerja, ke keluarga, langsung aku pakai kerudung, langsung aku bilang kalau aku udah hijrah gitu. Saat itu, maksudnya nggak langsung, tapi awal tahun itu aku langsung ngomong ke semua orang, termasuk ke tempat kerja. Ke keluarga besar juga? Iya. Wow. Masalahnya karena aku pikir takutnya aku ya mungkin beda-beda cerita ya. Kebetulan kalau aku mungkin lagi semangatnya tinggi, kebetulan juga udah menunggu lama, akhirnya aku pasrah aja gitu ya. Mau mereka seperti responnya apa, ya aku terima aja gitu maksudnya. Kebetulan ya tentu yang nggak baik ya diterimanya. Gimana itu maksudnya? Ya pastilah gitu ya. Sebenarnya keluarga biasa, tapi ya di belakang aku justru mereka tuh memang mungkin terlalu sayang sama aku ya. Jadi nggak pernah marah-marah di depan aku, tapi di belakang gitu ya. Mencoba menghargai kamu lah ya. Jadi misalnya contoh mama aku lah yang jadinya kena sasaran sama keluarga papa kayak gitu-gitu. Itu gimana gitu biasa ya. Tapi nggak pernah sampai yang dipukul, disiram, nggak gitu ya, sampai dibakar buku-buku, nggak gitu. Ya karena aku langsung pindah rumah itu ya. Nah, sangka orang tua aku itu mau menikah. Itu hijrah itu. Ini alasannya jadi gitu ya? Keluarga aku tuh iya bener, kamu tuh sebenarnya mau menikah. Bukan gitu kan. Karena kamu memang yakin ke situ gitu ya. Iya, sampai kan ada keluarga aku bilang, kenapa nggak belajar aja dulu gitu ya, so kamu pelajari dua-duanya gitu kan. Jangan sampai ya seperti yang tadi Abi bilang ya, takutnya kita udah di sini pingin ke sana lagi kayak gitu. Ya akhirnya kebetulan juga saat itu pas-pasannya aku juga dekat lagi sama cowok. Oh, Muslim. Iya, tapi setelah hijrah ya. Iya. Kenapa dekat tuh karena dia tuh ternyata rumahnya di sana juga, di tempat yang aku baru itu. Keluarganya di sana dan dia satu tempat kerja sama aku gitu. Pas banget. Jadi kayak ditemuinnya tuh kayak cepat gitu semuanya tuh, makanya keluarga tuh kagetnya tuh ini tuh kok kayak udah direncanain banget. Iya, benar. Makanya yang rencanain bukan Cynthia, tapi Allah udah rencanain kan. Bisa jadi hijrah, gitu. Langsung dipertemukan. Aku juga enggak ya kalau dipikir gitu ya kok bisa ya gitu ya. Ya mungkin aja kan memang udah kenal dari dulu, tapi kan enggak yang dari dulu pacaran ya. Malah dari dulu enggak kenal, enggak akrab gitu kan. Akhirnya ke calon suami saat itu aku bilang, ya saya kan udah hijrah, saya tinggal sendiri.
saya nggak mau lah orang tua malu sama saya, udah saya hijrah ini kan masih baru ya gitu. Makanya saya minta ke suami, kamu bisa nggak gitu kan, mau serius saya kayak gitu. Jadi ditembak gitu sama iya, saya maaf ya guys, saya nembak calon suami saya saat itu. Saya bilang kalau kamu mau serius, kita perjuangin gitu ya, karena kan gitu dong bagusnya kan ya. Iya, karena kan susah ya, maksudnya kadang kan cowok pinginnya ya mengalir aja dulu kayak begitu-gitu. Akhirnya singkat cerita dia mau, tapi kita butuh waktu setahun pokoknya. Mempersiapkan, nggak ada bekal juga saat itu. Akhirnya ya udah sekalian kenal, aku juga sering bawa ke keluarga. Ya seperti biasa, udah aku bawa ke keluarga, nanti di rumah yang ribut, aku ya tenang ya gitu. Jadi makanya adik-adik, kakak-kakak tuh jealous lah ke aku gitu ya, marah. Tuh kan bener Cynthia lagi gitu kan. Dia kan bikin ulah lagi gitu. Kamu mencoba untuk menjelaskan nggak maksudnya? Iya, menjelaskan dong. Tapi ya memang tadi ya bertahap ya untuk memahami. Iya, tapi lebih gini ya, aku nggak ngejelasin saya tuh misalnya aku tuh yakin banget loh sama Islam, nggak gitu. Jadi aku dengerin keluarga aku ngomong, walaupun ya sambil nangis-nangis apa gitu ya. Setiap ketemu tetap ya keluarga, Susin pelajarin lagi, jangan kamu ini gitu ya, jangan bingung, kamunya harus jelas, jangan tiba-tiba langsung berubah gitu kan. Ya takutnya kamu cuma sekedar keinginan sementara aja, bawa pergaulan. Iya. Sampai orang tua aku sempat menyalahkan diri kan, sangkanya mungkin saya nggak ditempatin di pergaulan yang baik, mungkin sekolahnya nggak sekolah yang swasta yang bagus. Iya kan, orang tua itu suka nyalahin. Jadi Cynthia mungkin ya jadi pergaulannya gini lagi, jodohnya orang pabrik lagi. Tapi akhirnya seiring waktu saya bawa suami, akhirnya keluarga aku juga nerima, walaupun yang enggak yang nerima yang harus kayak gitu ya kan, beda adat ya. Iya. Ya beda cara-caranya juga, sahabat rukun ya gitu kan, nggak semuanya harus langsung nyambut. Benar. Maka pas nikah suami sama keluarganya ada, keluarga aku juga ada gitu. Tapi enggak yang keluarga yang dari bapak yang atas gitu ya. Keluarga inti aja gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah setelah menikah suami bisa membimbing Cynthia. Iya. Lebih gini ya Pak, lebih saling ya. Saya juga bawa suami ke sini sebenarnya sering. Jadi baru sekarang aja suami nggak ke sini karena lagi kerja. Kerjanya kan sip Pak. Ya jadi ada aja alasan. Jadi saya tuh bareng, ayo kita belajar bareng. Saya juga orangnya keras gitu ya, keras kepala gitu kan. Makanya suami juga susah-susah gampang gitu ya ngasih tahu saya. Makanya di sini bareng, kita belajar bareng, ngaji, tahsin bareng gitu. Masya Allah, luar biasa ya, sakinah mawaddah warahmah nih. Amin ya. Amin gitu. Masya Allah, bisa belajar sama suami istri, bisa belajar di masjid. Iya. Itu value-nya luar biasa. Justru malah ya mungkin ya, jadi suami saya kadang kesindir saya ya, jadi ayo kita ke masjid, jadi saya yang rajin gitu. Padahal dulunya kan mungkin ya yang nggak rajin. Keluarga juga aneh, contoh sekarang kan saya lagi nginep di rumah mama, kan kebetulan udah nerima ya semuanya, jadi saya juga nginep nggak apa-apa gitu kan. Jadi Cynthia kok aneh ya, tiap minggu bukannya ke ibadahnya ke gereja gitu ya. Tapi dulu nggak rajin kayak gini, dulu harus disuruh-suruh gitu kan. Sekarang wah tiap pagi bangun sendiri, kesini nggak ada suami juga pergi sendiri. Ya tau kan? Ya mungkin itu justru menjadi salah satu bagian dari dakwah tanpa harus ngomong ya. Kamu lebih rajin, kamu lebih aktif, dan kamu lebih positif ya. Masya Allah. Karena menurut aku ya kan masalahnya banyak ya. Jadi mu'alaf itu bukan ngilangin masalah ya, justru menambah masalah ya. Apalagi kita tuh adalah orang-orang yang lemah ya. Benar, karena kan sebelumnya aja kita jarang ibadah, masa sekarang tiba-tiba kuat kan nggak mungkin. Makanya menurut aku ya, aku butuh masukan, butuh teman-teman yang ngasih energi kayak gitu. Energi positif. Iya, kayak gitu. Iya benar. Itu kenapa Majelosa 2 ini emang keren sih. Kita pas datang sini tuh nyambut baik, makan bareng, kemudian ada kajian, ada koko-koko, ada ustadz, Masya Allah luar biasa. Walaupun unik-unik ya karakter. Unik sih. Karena ya memang setiap orang juga pasti berbeda-beda ya. Tadi juga ada Mas Pur juga dari Banyumas tuh ya, karakternya juga berbeda gitu. Nah, Cynthia, ketika belajar di sini apa sih yang agak sulit dalam pembelajaran? Sholat kah? Nah, kalau sholat
Kalau sholat, sebenarnya kalau di sini kan kita cuma sekali ya kalau misalnya sholat, kita banyak belajarnya di rumah. Kalau di sini kan lebih ke kajian sama kita belajar bahasa Arab gitu ya. Nah jadi kalau aku belajar kebanyakan lewat buku, banyak kan teman ya salah satunya suami kasih mukena, kasih buku, lihat YouTube gitu ya, atau karena aku kadang waktu awal-awal pusing ya teman yang waktu itu aku ajak ke sini, aku suruh praktekin dia di depan aku, aku di belakang. Jadi dia kayak guru aku. Dia kayak guru aku. Walaupun dia sebenarnya nggak mau ya, karena kan takut salah ngajarin. Aku nggak apa-apa, takut aku cuma pengen lihat bener gerakannya gitu. Karena kan di YouTube tuh nggak jelas gitu ya. Karena nggak jelas. Iya gitu kan. Sampai aku kalau lupa bacaan, temen aku suruh bener nggak ini bacaan aku? Ya bagus itu. Jadi kan sehingga kita tahu mana salah mana enggak kan ya. Tapi gini Cynthia, sejauh mana support system artinya teman-teman orang sekitar termasuk suami itu menguatkan kamu sehingga akhirnya istiqomah sampai hari ini? Sebenarnya masih menurut aku ya, kalau teman paling besar. Kalau suami kan memang suami udah ada karakternya sendiri ya. Tapi nggak support yang, ayo kamu semangat ayo nggak gitu. Tapi dengan dia selalu ada, selalu ikut ngaji bareng. Menurut aku itu udah nambah aku semangat. Kalau teman-teman aku suka nggak pernah yang nanya masa-masa lalu aku. Teman-teman aku banyaknya, ayo Sin kita ikut yuk. Mau ikut nggak ke sini gitu. Ih hebatnya Cynthia udah bisa ngaji. Jadi kita kayak dipuji apa kayak senang gitu ya. Iya. Nggak dites kan? Ya, nggak dites. Nah kalau untuk Cynthia sendiri pernah ngerasa ngedon nggak? Mualaf, ujian lagi banyak, mungkin lagi nggak cocok sama pemikirannya suami, mau kajian sulit, waktunya, kerja dan sebagainya gitu nggak? Iya, pernah. Sekarang juga. Ya? Maksudnya ya salah satunya kan kayak suami kerja. Kadang kadang kita nggak selalu ngerti ya. Maksudnya aku juga nggak bisa ngerti suami yang selalu kerja. Karena pinginnya kita diturut gitu ya, diikutin gitu kan. Makanya akhirnya ada kalanya kalau kita sendiri kalau kita terus ibadah sendiri lama-lama tuh kita tuh melemah. Jadi iman kita tuh naik turun gitu. Benar, aku alamin. Jadi semangat aku yang awal itu pas berjalannya waktu jadi mulai kebawain lingkungan. Maksudnya kan misalnya nih teman-teman lagi sholatnya main HP dulu lah gitu misalnya nanti sholatnya udah jam berapa udah mau mepet baru kayak kebawain. Atau kita main dulu yuk, kebawain main dulu kemana kayak gitu. Makanya butuh benar-benar emang bener lingkungan yang baik ya. Makanya aku salah satunya walaupun hanya seminggu sekali tapi aku usahain datang ke sini gitu ya. Karena supaya biar akunya juga memaksakan diri untuk ini gitu, untuk terus ya nambah ini aja, nambah energi iman kita gitu lah. Biar semangat ya. Iya, gitu. Itu juga sama-sama belajar jadi relate nggak sih gitu kan ketika belajarnya kan. Benar. Nah, kalau tadi support sistemnya itu dari teman, nah ini sekarang dari diri sendiri nih. Kamu itu kan tadi kan terlihat sangat cepat ya perubahannya tadi kan yang dibilang sama keluarga kan. Perubahan tiba-tiba akhirnya hijrah, kemudian ketemu sama suami, terus akhirnya sekarang alhamdulillah belajar dan dilihat sebagai dampaknya positif. Gimana ngejaga itu? Ya itu salah satunya kan dengan kesini. Jujur ya cobaan menurut aku tuh banyak banget gitu ya. Salah satunya kalau rumah tangga kan ekonomi ya. Ekonomi pokoknya mungkin bagian orang mah nggak pusing ya kalau bagian kita semua generasi kita nih pusing semua kayak. Iya, masalah ekonomi akhirnya merambat ke masalah lain. Akhirnya kita jadi yang ngerambat juga ke kualitas kita beribadah. Misalnya yang tadi aku bilang kan, jadi kita sholatnya yang tadinya rajin, cepat, jadi ditunda gitu. Yang tadinya kita kadang aku juga ada kalanya kesini, males gitu ya, males. Atau kadang kalau teman-temannya lagi bikin gak nyaman, males gitu ya. Tapi kembali lagi, ya kamu sih lupa ya, kamu dulu kayak gimana. Aku nyemangatin diri, kamu lupa ya, kamu sekarang ada di mana gitu. Kalau orang lain yang keluarga kamu mungkin seneng aja nerima kamu lagi, tapi kamu urusannya sama Allah gitu kan. Aku mikirnya gitu. Kamu lupa dulu kenapa kamu pingin hijrah gitu. Kamu selalu bilang takut meninggal gitu kan. Terus sekarang kamu nyaman dengan
suasana sekarang kayak gitu. Iya, Jadi aku suka nampar lagi diri. Ya, aku banyak berdoa aja sama Allah gitu supaya aku jangan sampai jauh lah sama Allah gitu ya. Tapi Gitu. balik tadi masalah meninggal. Emang berarti jadi titik baliknya itu tuh karena takut meninggal. Kan? Iya, Karena orang sekitar itu sudah lebih dahulu meninggalkan kita. iya. Oh. Dengan kalau ngomongin meninggal sedih. Ya karena orang terdekat ya. Apalagi teman ya. Iya, teman. Salah satunya teman yang antar ke sini juga. Ya salah satunya ya. Itu juga udah nggak ada. Gitu. Kita memang nggak pernah tahu ya, Teh. Maksudnya kapan usia ya. Maksudnya ya bahkan ya saya sendiri juga nggak tahu nih setelah selesai dari masjid atau gimana gitu kan. Tapi ya hikmahnya adalah ini bisa menjadi titik baliknya Cynthia. Justru mendapatkan hidayah, dijemput, dan alhamdulillah sekarang menjadi seorang muslimah. Iya. Itu juga menjadi kesempatan untuk bisa mendoakan almarhum dan almarhumah ya. Ya nanti juga sahabat rukun kan yang nonton ya, kita minta doa ya buat orang-orang yang sudah duluan meninggalkan kita, orang-orang yang lebih dahulu sudah wafat, itu bisa diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan disabarkan keluarga yang tinggalnya. Sabar ya Teh. Ya memang di dunia cuma sementara tuh gini kan. Makanya kadang kita capek nih, di dunia mulu yang dikejar, kerja capek-capek nih, kemana nih sih endingnya gitu kan ya. Benar. Insya Allah. Boleh kasih mungkin kasih statement kepada sahabat rukun ya, buat orang yang mungkin relate sama Teteh, berada prosesnya pengen hijrah, tapi masih khawatir, kemudian masih takut atau gimana. Silakan. Ya, buat teman-teman yang nonton aku sekarang, aku harap cerita aku ini bisa jadi inspirasi kalian. Yang baik-baiknya tentunya diambil, yang jeleknya ya jangan. Tapi yang aku ingin titip pesan, emang hidayah itu harus dijemput. Emang susah, cobaannya mau banyak gitu ya. Tapi ya paksain aja dulu gitu. Kayak sholat, males, paksain dulu aja gitu. Karena kalau udah dipaksain, lama-lama kita kan jadi terbiasa ya. Jadi kita akhirnya takut gitu ninggalinnya gitu. Jadi nggak ada yang ibadah itu gampang. Di agama apapun nggak ada ibadahnya tuh yang gampang, ujiannya gampang, nggak ada. Cuman masalahnya pertanggungjawaban kita kan sama yang di atas mau kayak gimana kayak gitu. Iya gitu ya. Semangat. Semangat itu semangat. Hatinya tuh koyak-koyak ya. Masya Allah. Makasih banyak ya Cynthia sudah berkenan sharing sama sahabat rukun. Kita doakan ini dapat menuai kebermanfaatan. Amin. Amin. Buat sahabat rukun juga jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe yang insya Allah kita akan semangat untuk memberikan konten-konten dan bertemu dan bersilaturahmi bersama narasumber lainnya. Dan jangan lupa juga untuk silakan untuk singgah ya setiap hari Ahad ya ke Masjid Lausa 2 Bandung. Kebetulan di sana ada kajian, ada tadabur, silaturahmi, makan-makan. Banyak teman di Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.